Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Putra Pamungkas. Saya berasal dari kota Balikpapan. Saya berada di Fakultas Syariah jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul sumber-sumber fikih yang di dosen pengampu saya, Bapak Muhammad Anas Khalis, MHI. Oke, yang pertama, latar belakang saya memilih judul ini karena kita banyak mengetahui bahwa sumber-sumber ilmu fikih ini banyak sekali, dari sumber mutafak atau mukhalaf. Di sini saya akan membahas semua itu dalam satu makalah ini tentang sumber mukafaf dan mukhalaf. Rumusan masalah di sini saya yang pertama, apa saja sumber ilmu fikih, yang kedua apa itu sumber mutafak, yang kedua apa itu sumber mukhalaf, empat apa itu ijma, lima apa itu qiyas. Oke, langsung saja ke pembahasan sumber-sumber ilmu fikih mutafak. Sumber-sumber fikih mutafak adalah sumber-sumber yang telah disepakati oleh para ulama. Sumber mutafak ini ada empat, yaitu Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Sumber mutafak ini harus dilalui para ulama ketika hendak mengambil satu hukum. Yang pertama yang jelas Al-Quran, karena Al-Quran sendiri adalah kalamullah yang berasal dari kalam, peraturan yang langsung datang dari hukum yang datang dari Allah. Maka dari itu para ulama ketika ingin mengambil suatu hukum, dia akan mengambil ilmu Al-Quran dulu, baru yang lainnya. Urutan yang kedua yaitu hadis. Hadis atau sunan Nabi. Sunan Nabi ini banyak sekali. Sunan Nabi itu biasanya kita dengar oleh para Nabi, tapi sunan secara etimologis yaitu cara yang biasa dilakukan, apakah cara tersebut baik atau buruk. Dalam hadis Nabi bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru min amali biha ba'da min ghairi an yaqud saman ajurahum syai'un wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atin kana alaihi wazruha waznu man amala biha man ba'dahu min ghairi an yanqusa man azwa auzarahum syai'un." Yang artinya barang siapa yang membuat sunnah hasanah dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya, dan dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah dalam Islam, maka ia akan mendapatkan dosa dan dosa yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dalam hadis di atas jelas sekali Nabi Muhammad telah membagi sunnah menjadi dua bagian, yaitu sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Kata sunnah sendiri berarti kitab yang dimaksudkan kitab ini adalah cara beramal ibadah yang berlandaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada masa awal sendiri sunnah dikutip dari Al-Quran dan bahasa Arab yang digunakan dan artian khusus. Arti sunnah di sini adalah cara biasa yang digunakan dalam pengalaman agama. Sunnah sendiri di sini adalah sunnah sendiri daripada ulama usul adalah apa yang diriwayatkan Nabi Muhammad dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat-sifat Nabi. Macam-macam sunnah sendiri ada tiga: as-sunnah qauliyah, as-sunnah fi'liyah, as-sunnah taqririyah. As-sunnah qauliyah itu ialah sabda Rasul yang dikatakan oleh para sahabat kemudian disampaikan pada orang lain. As-sunnah fi'liyah apa yang dilakukan oleh perbuatan Rasul, dan sunnah at-taqririyah perbuatan sahabat yang dikerjakan di depan atau di berhadapan depan Rasulullah, tapi Rasulullah ini tidak menegurnya atau hanya diam. Diam dalam artian sini persetujuan atau penetapan satu hukum. Yang ketiga adalah ijma. Ijma sendiri, definisi ijma adalah memiliki dua makna dalam bahasa Arab, yaitu azam, berniat dari seorang untuk melakukan suatu dan memutuskannya. Dan makna yang kedua adalah ittifaq, yang memiliki makna kesepakatan beberapa orang untuk melakukan suatu. Sedangkan ittifaq sendiri dalam definisi syariah adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad SAW setelah wafatnya beliau pada suatu masa mengenal hukum syar'i. Maksud ijma sini adalah perkumpulan para mujtahid untuk mengambil suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad. Rukun ijma di sini ada 6, ada 5, yaitu harus ada beberapa mujtahid kala terjadi peristiwa, dan para mujtahid itulah yang
menyampaikan kesepakatan. Jika tidak ada para mujtahid, maka ijma itu tidak ada dan tidak akan berlaku. 2. Pelaku kesepakatan tersebut hendaklah dari para mujtahid yang ada dalam dunia Islam. Jika para mujtahid dari satu negara, maka tidak sah ijma tersebut. Ketiga, kesepakatan terhadap satu hukum tersebut harus tegas oleh setiap mujtahid dan bersepakat dengan para mujtahid yang lainnya. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan para mujtahid yang bulat dari seluruh para mujtahid. Yang kelima, kesepakatan tersebut harus berdasarkan dalil syar'i, baik berupa nas maupun qiyas, karena ijma tanpa dasar tidak terima. Syarat-syarat ijma yaitu ada 3. Yang melakukan ijma harus orang yang memahami dan memenuhi persyaratan ijtihad. Yang kedua, kesepakatan tersebut dari para mujtahid yang adil. Yang ketiga, para mujtahid yang terlibat dalam yang berusaha untuk menghindar dari bid'ah. Yang keempat adalah kias. Pengertian kias sendiri memiliki 2 makna yang diuraikan, yaitu secara bahas dan secara istilah. Secara bahasa, kiasnya sendiri berasal dari akrol kata, yaitu kosa ya kisu kias. Secara sederhana, kias sendiri memiliki makna pengukuran. Sedangkan dalam istilah, kias sendiri memiliki makna dari Dr. Wahab Az-Zuzali adalah menjelaskan suatu hukum yang tidak disebut nasnya dan masalah yang sebanding dengannya. Maksud di sini adalah ketika ada suatu hukum ini belum jelas, maka dan di dalam nas tidak ada, jadi dia akan mengkiaskan atau mencari hukum yang lain yang sama dengan maksud hukum tersebut. Dasar-dasar penggunaan kias sendiri, perintah untuk mengambil pelajaran, tetap ketika kita tidak pernah melihat ayat Al-Quran yang menyuruh untuk melakukan kias, tapi para ulama memakai kias dengan dasar perintah untuk mengambil suatu pelajaran. Berikut adalah dasar-dasar penggunaan kias. Yang pertama, perintah mengambil itibar. 2, perintah kembali kepada Allah dan Rasul. Dan ketiga, perintah untuk istimbat. Dan keempat, perintah untuk mengganti dengan yang setara. Yang kedua, saya akan bahas sumber-sumber hukum mukhtalaf. Pengertian sumber hukum mukhtalaf ini adalah sebuah bentuk dari sumber hukum Islam yang dimana dalamnya terdapat berbagai sirsan yang berasal dari seluruh umat Islam yang berada pada seluruh dunia. Sumber ini banyak yang perdebatan dari para ulama, jarang sekali para ulama makin sumber ini. Yang pertama adalah istisan. Istisan pengertiannya adalah menganggap baik atau hal yang baik. Yang kedua adalah masalah mursalah, masalah setiap hukum yang tidak luput dari namanya masalah. Masalah dalam artian di sini memiliki arti masalah sendiri dalam bahasa diambil dari kata salah yang berarti baik dan dapat diartikan salah dalam bentuk masdar memiliki arti manfaat, maksudnya yang berbuat perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Yang ketiga adalah istishab yang memiliki arti secara khusus, bahasa diambil dari kata istishaba yang berarti istimror, sahabat yang memiliki arti menemani. Secara istiqomah adalah rumusan yang berapa oleh beberapa ulama, yaitu maksud istihab adalah para ulama adalah Syekh Muhammad Ridho mengukuhkan apa yang pernah ada. Yang kedua, menurut Al-Syauqani, apa yang pernah berlaku pada masa lalu pada prinsip tetap berlaku pada masa yang akan datang. Yang keempat, al-uruf. Pengertian al-uruf sendiri kata berasal dari tiga arti sesuatu yang berturut-turut, tetap dan tenang dan tinggi dalam perangkat. Definisi menurut para ulama, al-uruf adalah apa yang umumnya berlaku pada manusia berupa perbuatan atau perkataan atau peninggalkan. Yang kedua, adat sebagian besar kaum berupa perkataan dan atau perbuatan. Terus selanjutnya adalah qaul sahabi yang memiliki arti perkataan para sahabat. Ketika Rasulullah meninggal, para sahabat akan ketika Rasul masih ada, para sahabat menanyakan hukum langsung kepada pusatnya, yaitu Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad wafat, para sahabat ini berkumpul untuk menemukan kata fatwa yang akan bisa disampaikan untuk yang akan datang. Yang terakhir adalah syar uman qoblana yang memiliki artinya syariat yang dibawa pada Rasul terdahulu sebelum diutus Nabi Muhammad yang menjadi petunjuk bagi umat mereka yang diutus kepadanya. Oke, ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.